Rekrutmen nggak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah dan cepat hanya di JobStreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Selamat sore dan selamat datang semuanya Bapak Ibu, para peserta webinar pada sore hari ini. Silahkan siapin cemilannya, siapin makanan dan minumannya ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Rekrutmen gak harus sesusah ini. Cari karyawan tepat, mudah, dan cepat hanya di JobStreet. Pasang gratis, upgrade ke premium kapanpun. Ini kisah Agus. Agus belum dapat karyawan, jadi masih ngerjain semuanya sendiri. Buruan, cari karyawan yang berkualitas, Gus. Udah kok, tapi belum dapat nih. Carinya di tempat yang salah sih, di JobStreet dong. Wow, ini gampang banget. Di JobStreet pasang iklan gratis, anti ribet, dan ada 25 juta lebih kunjungan tiap bulannya. Saat Anda perlu menyeleksi banyak pelamar atau mencari kandidat terbaik, JobStreet siap membantu Anda. Kami memiliki semua fitur untuk membantu Anda menemukan kandidat tepat dengan mudah, mewujudkan proses rekrutmen yang cepat dan simpel. Setelah menerima lamaran, mulailah dengan menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kriteria Anda. Anda dapat melakukannya menggunakan filter yang sederhana dan komprehensif meliputi status pelamar, lokasi, dan pertanyaan untuk kandidat. Filter adalah cara efektif untuk meninjau kandidat dengan efisien. Untuk menyesuaikan filter Anda, sistem AI kami akan menyarankan pertanyaan yang relevan sesuai peran yang Anda cari. Atau, Anda juga bisa memilih sendiri dari 30.000 daftar pertanyaan yang kami siapkan untuk memfokuskan pencarian pada kualifikasi, keterampilan, atau pengalaman yang sesuai kebutuhan Anda. Anda juga dapat menetapkan harus ada untuk mendapatkan kandidat tepat dengan cepat. Untuk mempercepat proses, AI kami mengurutkan kandidat berdasarkan relevansi sesuai dengan pencocokan peran dan jawaban pertanyaan dari kandidat. Kandidat terbaik akan muncul di urutan teratas dan Anda tetap bisa menyortir berdasarkan kriteria lainnya. Klik profil kandidat untuk melihat detail penting seperti kredensial yang telah diverifikasi, jawaban dari pertanyaan untuk kandidat, serta keterampilan yang sesuai. Anda akan mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan lebih cepat. Libatkan seluruh tim Anda dalam proses rekrutmen, tambahkan sebanyak mungkin anggota tim, dan berkolaborasi dengan mereka untuk memberi penilaian, membuat catatan, serta menghubungi kandidat dengan mudah. Dengan fitur sederhana untuk menyaring dengan mudah, menyeleksi kandidat dan berkolaborasi dengan tim, JobStreet membantu Anda merekrut kandidat tepat dengan cepat. Halo, selamat sore semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore hari ini teman-teman? Hari Jumat seperti biasa, Job Street by Six biasanya mereka selalu punya satu program namanya Webinar TikTok. Dan pada sore hari ini saya M. Soleh Al-Hakim sebagai moderator seperti biasa memandu. Dan pada sore hari ini kita punya topik yang luar biasa bagus juga, yaitu the flexibility factor, bagaimana kita meredesigning work to attract and keep star performer. Nah, kebetulan pada sore hari ini pembawanya atau pembicaranya adalah seorang wanita cantik loh. Dan beliau adalah Human Resources dari Aksi Corp. Beliau nanti akan bercerita panjang bagaimana cara kita sebagai HR mempersiapkan tempat kerja, memperlakukan karyawan, dan bagaimana supaya kita bisa mempertahankan karyawan sehingga tempat kita bekerja menjadi tempat yang sangat diidamkan oleh para karyawan-karyawan yang tempat yang sudah ada dan orang yang mau masuk ke tempat kita kerja. Gak usah berlama-lama, mari kita panggil sama-sama yuk. Beliau nama lengkapnya Putri Meida Kotruna, tapi dipanggil dengan Mbak Nada. Selamat sore. Mana nih Mbak Nada? Mbak Putri Selamat Meida sore, Kotrunada. Mas Halo Hakim. Mbak Nada. Mau dipanggil Mbak Halo. boleh, mau dipanggil Ibu boleh ya. Tapi kayaknya masih muda, dipanggil Mbak aja nggak apa-apa. Boleh, boleh. Tante juga boleh, Tante. Asik, Tante. Apa kabar sore ini Mbak? Sehat? Alhamdulillah baik. Mas Hakim Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Matching ya, warna bajunya, warna jilbabnya, kemudian warna headphone-nya. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu contoh seorang HR yang tapi tidak lupa dengan model baju dan juga modisnya. Nah, ini patut dicontoh juga nih. Nah, ini juga menjadi salah satu ciri atau tanda bahwa memang Mbak Nada ini sangat fokus kepada yang namanya flexibility bekerja. Gitu ya Mbak Nada ya. Oke. Teman-teman, nanti kita akan selesai insya Allah sampai jam 4:30 dan silahkan siapin cemilannya, siapin makanannya. Mari kita dengarkan sama-sama, siapa tahu kita dapat hal yang bermanfaat dan dapat ilmu yang bisa kita gunakan nanti. Mbak Nada sudah siap? Sudah, Mas Sudah, Hakim. oke, baik. Waktu dan tempat kami persilakan buat Mbak Nada. Sebelumnya tepuk tangan dulu yuk, semuanya. Yuk. Oke, Silakan Mbak Nada. terima kasih, Mas Hakim. Oke, sebelumnya mungkin saya share screen dulu ya. Sudah terlihat, Mas Hakim? Clear, Mbak. Oke, baik. Eh, Selamat sore teman-teman semua yang ada di webinar sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di akhir tahun, sore hari, hari Jumat lagi ya. Ini benar-benar kayak waktu yang lagi malas-malesnya ya, karena kebetulan udah ada vibes liburan juga. Nah, tapi mungkin saya mau sharing sedikit tentang flexibility factor, yaitu redesigning work to attract and keep star performance. Jadi entah itu di perusahaan saya atau mungkin di perusahaan teman-teman semuanya, eh, ada fleksibilitas di tempat kerja ya. Nah, akan kita bahas dan mungkin saya sharing sedikit yang ada di perusahaan saya supaya bisa menjadi gambaran untuk teman-teman nanti di perusahaan yang lain dan bisa mempertahankan atau retain star performance atau top performers nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Media Katronada, biasanya dipanggil Nada. Awal karir HC saya ada di Angkasa Pura dulu sebagai HCGA atau Human Capital and General Affair. Kemudian saya move ke Orion Arsitek menjadi Human Resource Staff. Dan tahun 2024 saya pindah menjadi Human Resource Supervisor di PT BMI atau Witul Sofi Mahadaru Indonesia. Yang terakhir untuk saat ini hingga present ya, saya menjadi Human Capital Supervisor di PT Abinaya Cahaya Semesta Indah atau Aksi Corp saat ini. Oke, kita mungkin bahas dulu alasan mengapa star performers atau top performers itu biasanya keluar atau resign dari suatu perusahaan ya.
Ya, 76% top talent itu biasanya menginginkan fleksibilitas kerja. Nah, untuk fleksibilitas ini adalah alasan kedua eh, karyawan yang top-top nih itu memilih meninggalkan perusahaan. Untuk alasan pertama biasanya itu stagnasi, tapi itu juga untuk zaman sekarang untuk top talent biasanya mereka nggak akan mau masuk ke perusahaan yang stagnan gitu lah. Itu untuk alasan pertamanya. Dan alasan keduanya adalah fleksibilitas kerja. Dan untuk alasan ketiga, mengapa star performers ini keluar adalah kehilangan biaya satu star performance itu biasanya adalah 2 sampai 3 kali gaji tahunan mereka. Jadi fleksibilitas itu bukan lagi hanya nice to have, tapi wajib dimiliki oleh perusahaan zaman sekarang yang kebanyakan itu top talentnya itu Gen Z ya, yang pengen work-life balance pada umumnya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri dari siapa sih star performers di setiap perusahaan yang mungkin Bapak Ibu miliki ya, itu mereka adalah orang yang menghasilkan output luar biasa. Nah, mereka itu biasanya mendeliver hasil secara konsisten dan di atas rata-rata. Nah, kenapa mereka itu bisa mendeliver hasil eh, dengan luar biasa dan konsisten? Karena mereka itu biasanya punya tacit knowledge atau biasanya knowledge yang implisit atau tersirat. Kalau misalnya sales, mungkin kemampuan dia bonding, kemampuan dia pitching yang biasanya tidak bisa ditransfer knowledge atau bakatnya itu, gitu. Nah, mereka itu juga biasanya 5 kali lebih produktif dari karyawan rata-rata. Kemudian mereka itu biasanya self-motivated atau butuh otonomi. Kemudian meaningful work dan growth. Jadi mereka yang nggak suka stagnasi karena mereka itu suka learn dan growth. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan work-life integration atau tadi itu work-life balance ya. Jadi kebanyakan dari mereka di zaman ini pasti menginginkan fleksibilitas kerja. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih fleksibilitas itu penting? Nah, untuk manfaat perusahaan, kita bahas dulu. Mereka itu, top talent ini biasanya akan lebih tertarik. Jadi, akan lebih mudah untuk attract karyawan yang top-top nih, yang oh mereka lebih suka WFH atau mereka itu lebih suka flexi time gitu. Dan 45% mereka itu lebih mudah untuk dipertahankan. Jadi retention rate dari karyawan yang top ataupun misal perusahaan menginginkan retention karyawan atau turnover yang rendah, itu bisa menerapkan fleksibilitas kerja ini. Kemudian 20 sampai 30% produktivitas itu akan meningkat, terutama bila karyawan itu punya work-life balance atau work-life integration tadi itu. Nah, ini juga akan menghemat biaya rekrutmen dan training. Mungkin bisa Zoom atau mungkin rekrutmen tidak harus ketemu gitu. Atau mungkin biasanya perusahaan yang sudah menerapkan ini kan biasanya ada di luar negeri ya. Mereka biasanya hanya sewa virtual office. Atau kalau di Indonesia itu ada go work seperti itu. Nah, kemudian untuk manfaat star performers itu sendiri, mereka itu biasanya akan bekerja di waktu yang paling produktif. Belum tentu karyawan itu bekerja produktif di pagi sampai sore hari. Bisa mereka itu siang sampai malam atau mungkin malam sampai pagi, apalagi kalau bidangnya itu biasanya software engineer atau mungkin IT seperti itu. Nah, mereka juga akan menerapkan work-life balance yang lebih baik dan kontrol atas cara kerja atau otonomi. Ah, itu akan memicu lebih sedikit burnout atau mungkin stress relief ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada 4 pilar fleksibilitas. Yang pertama adalah otonomi. Nah, mereka itu suka diberi kontrol atas jadwal dan lokasi kerja. Jadi mereka itu akan lebih mudah atau enak nih diajak kerja saat jadwal dan lokasi kerja itu mereka pilih sendiri. Dan yang kedua ada adaptability.
itu sesuaikan dengan kebutuhan individual. Jadi mereka akan adaptasi nih dengan pekerjaan mereka lebih cepat daripada karyawan yang biasanya mereka tidak fleksibel kerjanya. Kan banyak tuh karyawan kayak merasa, oh kok kebanyakan meeting, kapan kerjanya. Mereka itu lebih suka bekerja saat core hours aja. Nah, kemudian yang ketiga ada accountability, yaitu mengukur hasil, output, kemudian impact atau dampak daripada jam kerja itu sendiri. Nah, yang terakhir ada advancement, jadi perkembangan karir yang tidak terbatas oleh lokasi. Jadi bisa aja kita perlu nih pekerjaan lokasinya di Jakarta, orangnya nggak harus di Jakarta, orangnya bisa di mana aja. Itu bisa menguntungkan perusahaan dan juga karyawan. Nah, kalau karyawan itu sendiri mungkin dia untung karena WFH gitu ya. Tapi kalau untuk perusahaan bisa kita mengikuti UMR di sana gitu. Oke, ada tiga tipe fleksibilitas ya. Yang pertama itu adalah waktu, yaitu jam kerja yang fleksibel, flexi time tadi. Ada yang mereka itu core hour-nya malam atau core hour-nya itu siang ke sore gitu ya. Kemudian 5 hari kerja. Nah, 5 hari kerja ini bisa jadi mereka eh, bukan Senin ke Jumat, bisa jadi mereka Sabtu ke Rabu misal, atau mungkin Selasa ke Sabtu gitu. Yang penting 5 hari kerja gitu misal. Nah, kemudian core hours yang minimal. Nah, saat ini kan core hours bagi karyawan yang bekerja di perusahaan pasti 8 jam. Nah, core hours bagi top talent ini biasanya nggak sampai 8 jam. Core hours minimal itu biasanya 2 sampai 4 jam lah, rata-rata di 3 jam. Jadi core hours ini adalah waktu paling produktif mereka untuk bekerja. Mereka akan fokus, produktif, dan menghasilkan output yang maksimal hanya dalam 3 jam. Jadi sisanya terserah mereka sebetulnya mau menggunakan waktu itu sebagai apa? Apakah untuk refreshment atau untuk ya melakukan pekerjaan lainnya seperti itu. Nah, untuk lokasi itu ada remote atau work from home, kemudian ada hybrid, mix kantor dan di rumah, ada work from anywhere. Jadi kalau work from anywhere ini biasanya mereka bisa ke virtual office atau ke GoWork bagi yang punya membernya. Biasanya perusahaan kalau memberikan mereka member untuk GoWork itu mereka akan kerja di cafe GoWork terdekat di rumah mereka seperti itu. Nah, untuk pekerjaan fleksibilitas itu ada tiga, yaitu ada project based work. Biasanya kalau project based work itu disukai oleh software engineer atau di bidang IT atau di bidang desain misal. Kemudian yang kedua ada job sharing dan yang ketiga ada part-time option untuk menggait beberapa talent yang biasanya mereka S2 atau S3 di luar negeri atau mungkin mereka punya kesibukan lain yang nggak bisa ditinggal kayak kuliah misal. Oke, untuk perubahan tren sendiri, kalau dulu, zaman dulu ya, zaman milenial mungkin, sebelum milenial mungkin ya, kerja itu harus 9 sampai 5 jam di kantor, 9 ke 5 lah. Nah, kemudian mereka itu rata-rata mengukur jam kerja. Absen itu harus 8 jam plus 1 jam istirahat jadi 9 jam gitu. Kemudian micromanagement. Jadi supervisor itu ketat banget untuk menghitung denda keterlambatan, kemudian juga menghitung 8 jam kerja karyawan gitu. Nah, kemudian sama untuk setiap divisi dan role. Nah, presence bagi mereka atau kehadiran bagi karyawan itu dianggap sebuah performa.
Padahal belum tentu gitu, belum tentu outputnya sebaik itu, semaksimal itu, seproduktif itu ya. Nah, untuk sekarang banyak perusahaan yang bisa kerja dari mana aja dan kapan aja, mengukur semua hasil kerja dari output dan impact. Jadi dampak apa yang sudah mereka lakukan dan output apa yang mereka hasilkan untuk perusahaan. Dan trust dan otonomi dari manajer biasanya. Saat ini kan nggak ada kayak manajer yang ngeliatin banget karyawannya kerja gitu ya. Lebih ke kepercayaan aja supaya mereka punya otonomi sendiri. Kemudian ada personalisasi per individu. Dan yang terakhir, output sama dengan performance. Kalau tadi kan kehadiran adalah performance, kalau yang saat ini atau zaman sekarang ya, itu hasil sama dengan performance dari individu tersebut atau karyawan tersebut. Oke, untuk model fleksibilitas itu ada 4. Yang pertama ada full remote, 100% kerja dari rumah, work from home atau anywhere. Kemudian yang kedua ada hybrid, 2-3 hari di kantor, kemudian sisanya remote. Yang ketiga ada fleksibel hybrid. Karyawan itu memilih sendiri kapan ke kantor. Misalnya, dia butuh ke kantor setiap hari Senin untuk weekly meeting atau pipeline seperti itu. Kemudian yang keempat ada office, tapi dia flexi time. Jadi mereka itu biasanya milih jamnya sendiri. Ada yang kalau misal role tersebut harus kerja 8 jam standby di kantor, biasanya mereka akan lebih memilih kerja jam 10 sampai jam berapa gitu, sampai 8 jam atau mungkin di core hours mereka aja. Nah, itu tergantung dengan role, divisi dan tim tersebut. Jadi bisa disesuaikan tergantung kebutuhan role dan divisi. Oke, untuk menjadikan perusahaan kita ini perusahaan yang fleksibel, ada beberapa yang harus diubah, yaitu policy, technology, culture, dan space. Nah, untuk policy sendiri, dia ada result-based performance metrics. Jadi, performance metrics itu dilihat dari result atau output. Kemudian flexible working hour policy. Jadi gimana sih flexible working hour itu harus dibuat rules atau aturannya seperti kamu core hours-nya di jam sekian sampai jam sekian. Kemudian SLA-nya itu 4 jam misal. Gak boleh lebih dari 4 jam kamu update seperti itu. Kemudian ada remote work guidelines. Sekalipun perusahaan itu menerapkan jam kerja remote, tetap harus ada rules yang dipakai oleh perusahaan tersebut. Misalnya menggunakan HRIS seperti itu supaya perusahaan tahu kalau karyawan ini hari ini bekerja misal. Nah, kemudian yang kedua ada teknologi. Nah, video conferencing tools terbukti sudah dipakai saat zaman pandemi kemarin ya. Kuliah tetap jalan, kerja tetap jalan. Jadi, kenapa harus sekarang semuanya itu work from office di saat banyak banget nih teknologi yang berkembang di zaman sekarang. Bahkan sekarang webinar itu web ya, via web. Jadi nggak perlu kita ketemu langsung, nggak perlu perjalanan macet-macetan, nggak perlu kita wasting time atau draining energy, kita bisa buka laptop dan sharing banyak hal gitu ya. Kemudian ada project management platforms. Ini mungkin lebih bisa diimplementasikan untuk IT atau desain, kayak Trello gitu. Jadi nanti di sana akan update kerjaan setiap harinya. Oh, hari ini setelah core hours, misal jam 4, jam 3 update kerjaan. Kemudian dari atasan bisa ngecek nih sampai mana progresnya. Kemudian besok dilanjutin lagi seperti itu. Yang terakhir ada cloud-based system. Jadi cloud-based system ini ada banyak ya, termasuk HRIS itu juga cloud-based system. Dia itu memakai teknologi untuk membuat
absen, kemudian announcing ke karyawan itu lebih mudah. Sisa cuti, kemudian juga tugas-tugas atau role project yang harus dikerjakan gitu. Kemudian yang ketiga ada culture. Culture ini biasanya yang paling sulit dirubah karena atasan atau dari pihak manajemen itu nggak bisa kalau trust ke karyawan tanpa mereka itu presence atau hadir di kantor. Itu sih PR dari setiap manajer dari perusahaan-perusahaan di Indonesia ini ya. Padahal harusnya trust ini harus diimplementasikan untuk menghindari micromanage. Jadi banyak supervisor atau manajer yang mempermasalahkan hal-hal yang sepele atau mikro. Kemudian ada komunikasi asynchronous atau komunikasi yang tidak harus online, dibalas sekarang atau real time gitu. Si SLA-nya misal 4 jam. Oh, berarti 4 jam harus yang penting sudah update atau dalam 4 jam harus sudah ada hasilnya atau outputnya gitu. Nggak perlu dikit-dikit harus standby, dikit-dikit harus ngebales atau online gitu. Karena kan biasanya mereka ini adalah orang-orang yang eh, selain bekerja di tempat perusahaan di satu tempat perusahaan, mereka juga punya kayak freelance. Jadi, oh, desainer mereka juga punya klien lain, misal seperti itu. Asal itu tidak mempengaruhi pekerjaan mereka di satu tempat tersebut, sebetulnya tidak masalah karyawan itu punya pintu rezeki lain gitu. Nah, kemudian ada fokus pada output. Nah, yang tadi udah dijelaskan, kalau yang penting karyawan itu punya output atau impact yang sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Misal KPI-nya apa aja. Kalau KPI-nya sejauh perusahaan memberlakukan fleksibilitas itu baik, boleh diteruskan. Nah, kadang memang perusahaan itu nggak selalu eh, melihat karyawan dari outputnya. Kadang dari fast responnya, dari eh, apa ya hal-hal yang mikro tadi. Padahal perusahaan harusnya melihat karyawan itu dari output dan impact-nya. Kemudian yang terakhir ada space, hot desking. Jadi tidak semua apa ya karyawan itu harus punya meja. Banyak yang mereka itu nggak harus pakai meja. Kayak misal sales seperti itu. Kan mereka nggak harus ada atau standby di kantor, nggak harus standby di belakang meja lah gitu. Mereka harusnya mungkin lebih ke bertemu orang untuk melobi, bertemu orang untuk sekedar pitching atau canvassing seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada collaboration zone. Jadi yang kedua ini contohnya tadi itu kayak GoWork, mereka punya zona untuk berkolaborasi. Kalaupun zonanya itu online, itu seperti Trello gitu. Nah, yang terakhir ada quiet rooms. Jadi mereka mungkin lebih suka bekerja di dalam ruangan-ruangan yang sendiri gitu. Nah, untuk perusahaan sendiri kan sekarang banyak ya ruangan yang pasti campur open space seperti itu. Nah, banyak top talent yang nggak bisa. Mereka mungkin lebih suka bekerja sendiri di dalam suatu ruangan, misal di kamarnya sendiri atau mereka punya ya kafe untuk mereka pakai meeting roomnya sendiri gitu. Jadi nggak semuanya karyawan itu bisa diperlakukan sama. Nah, kemudian yang terakhir mungkin peran manajer itu biasanya berubah. Yang darinya memonitor kehadiran bisa jadi mereka set clear goals. Jadi hasilnya bukan presence tapi goals-nya. Dan yang kedua adalah kontrol jadwal. Nah, manajer atau supervisor saat ini tidak perlu mengkontrol jadwal karyawan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka cukup trust tim dan melihat outputnya saja.
Yang ketiga adalah supervisi ketat atau micromanagement tadi. Menjadi manajer atau supervisor itu harusnya menjadi coaching dan support bagi timnya, meningkatkan kapabilitas dari timnya itu sendiri, bukan malah menjadi hambatan buat timnya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, mereka bisa measure hasil, tidak hanya melihat aktivitas dari timnya. Jadi banyak manajer yang hanya melihat aktivitas, oh kamu kerja nggak, kamu lagi ngerjain apa. Padahal mereka harusnya mengukur hasil atau measure hasil dari pekerjaan yang sudah diberikan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mengimplementasikan fleksibilitas kerja ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu survei star performers. Apa yang kira-kira karyawan ini butuhkan. Kemudian audit polisi sekarang, karena polisi ini biasanya ada yang beberapa harus dirubah karena udah ketinggalan zaman, misal seperti itu. Nah, untuk langkah kedua ada membuat flexibility policy baru, yaitu aturan atau rules baru yang bisa dipakai oleh karyawan secara general, baik itu yang WFH atau hybrid atau mungkin flexi time. Nah, kemudian training untuk managers. Jadi, misal nih, manajer itu masih kolot gitu ya, masih sering mensupervisi dan menjadi hambatan timnya gitu. Nah, perusahaan bisa memberikan training untuk mereka supaya mereka itu lebih open mind untuk eh, ya sekedar menilai hasil atau output dari karyawan tersebut, bukan melihat aktivitas atau presence dari karyawan tersebut. Kemudian langkah ketiga yaitu pilot. Nah, itu biasanya kalau dulu ya di perusahaan saya itu kita tes dulu di 1 sampai 2 tim, misal seperti marketing, kemudian IT, dan kita lihat feedback dari karyawan ataupun para user, kira-kira outputnya seperti apa, dan oh ternyata outputnya lebih baik misal. Oh ternyata impact ke KPI mereka lebih baik gitu misal. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah scale, roll out ke semua tim. Ah, tidak semua tim itu sama bisa di WFH-kan. Ada beberapa tim yang tidak bisa WFH. Tapi pasti tim yang nggak bisa WFH ini akan menanyakan kenapa dia bisa WFH dan saya enggak. Maka dari itu kita harus memberikan mereka advantage atau keuntungan yang setara, walaupun tidak identik. Kalau identik kan sama, semuanya harus WFH. Nah, kalau setara itu bisa jadi mereka itu oh diberikan flexi time. Jadi walaupun saya nggak bisa WFH nih, tapi oh saya bisa bekerja saat core hour saja seperti itu. Nah, yang kemudian kita harus memonitor dan improve dari tim-tim yang sudah kita berlakukan flexi time atau misal WFH ini. Jadi walaupun mereka sudah jalan sendiri gitu ya, misal autopilot gitu ya, kita sebagai HC ataupun user nggak bisa melepas dengan begitu saja karena bisa jadi mereka akan tidak tidak maksimal dalam hal produktivitas kerja. Jadi walaupun mereka ada di rumah atau mereka flexi time sebagai user atau morhasi, kita tetap harus bonding ke karyawan tersebut supaya mereka juga tidak merasa ditinggalkan dan tidak diberi apa ya kesempatan untuk improve di dalam perusahaan. Oke, untuk quick wins atau mungkin yang bisa diterapkan dengan cepat ya mulai sekarang, ada survei top performers tentang kebutuhan mereka, itu announce commitment leadership. Misal top performers ini ingin WFH. Kalau begitu kita buat aturan bagaimana mereka ini WFH namun tetap produktif dan komitmen mereka untuk tetap update terus nih tentang pekerjaan mereka misal.
Nah, kemudian kalau di bulan ini bisa diimplementasikan no meeting Fridays atau mungkin pipeline atau weekly meeting dan mengizinkan mereka untuk flexible hours. Core hours itu biasanya di jam 10 sampai jam 2, 4 jam lah. Nah, itu adalah waktu paling produktif top talent ini gitu. Yang penting mereka bekerja dan menghasilkan output yang maksimal seperti itu. Nah, kemudian kita bisa memberikan home office allowance seperti mungkin tunjangan internet atau wifi seperti itu. Nah, untuk quarter ini perusahaan-perusahaan bisa melakukan pilot hybrid work di 2 tim. Dicoba dulu, pilot itu mungkin seperti uji coba terkontrol lah untuk 2 tim. Nah, seperti yang sudah perusahaan saya lakukan dulu, mencoba di tim IT dan juga tim marketing. Nah, kemudian train managers. Jadi manajer IT dan juga marketing ini kita training juga bagaimana untuk melihat KPI para karyawan yang WFH ini dan membuat manajer tahu bahwa hasil itu yang paling penting, bukan kehadiran ataupun harus real time online saat itu juga. Kemudian yang terakhir adalah share success story yang saya lakukan saat ini bahwa perusahaan saya sudah menerapkannya dan sukses kita jalankan sejauh ini. Oke, untuk beberapa matriks yang harus di-track adalah retention atau turnover rate star performers. Kenyataannya turnover kami berkurang jauh karena mungkin mereka merasa sayang untuk meninggalkan perusahaan dengan fleksibilitas yang mudah atau manajer yang coaching mereka ataupun yang support mereka, bukan yang malah memberikan hambatan ke mereka. Kemudian yang kedua ada engagement. Itu adalah employee satisfaction scores yang kita lakukan setiap kuartalnya. Bisa diisi juga dengan ENPS atau employee net promoter scores. Maksudnya apa? Biasanya karyawan itu diberikan skor 1 sampai 10. Kira-kira di angka berapa mereka ingin merekomendasikan perusahaan ini ke keluarga atau ke teman mereka gitu. Kalau mereka ingin merekomendasikan perusahaan ini 9, di angka 9 gitu misal, berarti perusahaan ini sudah sukses memberikan mereka satisfaction yang memberikan feedback berupa retention atau turnover rate yang rendah pastinya. Kemudian yang ketiga ada performance atau goal achievement, yaitu quality of work dari setiap karyawan yang ada. Dan yang terakhir adalah utilization. Berapa banyak yang memakai flexible option? Jadi, apakah flexibility ini terserap dengan baik kepada semua karyawan atau hanya ke role dan divisi tertentu? Nah, kalau misal, ternyata hanya ke role dan divisi tertentu, berarti kita harus PR kita sekarang adalah bagaimana cara memberikan fleksibilitas juga ke role-role yang tidak bisa WFH seperti itu. Oh, mungkin menggunakan flexi time atau jam kerja yang sesuai core hours, atau mungkin bisa mereka hybrid seperti itu. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan atau red flag ya, apabila perusahaan sudah menerapkan fleksibilitas kerja. Nah, star performers itu kerja menjadi terlalu banyak burnout. Karena apa? Mereka itu kalau di kita WFH pasti kita tidak berikan lemburan ya atau uang lembur, tunjangan lembur karena kan mereka bisa kerja kapan aja. Kalau kita kasih lembur biasanya mereka pasti oh kerja malam itu dihitung lembur gitu ya. Nah, jalan terbaik yang perusahaan kita atau perusahaan saya selama ini jalankan adalah apabila WFH ya mereka nggak dapat lembur gitu. Cuman PR-nya adalah kalau mereka itu terlalu banyak kerja, jadi mereka burn out seperti itu. Nah, kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah menanyakan feedback mereka. Gimana biar mereka nggak burn out, atau mungkin kita berikan mereka lebih ke hal.
yang oh kamu itu kalau WFH keuntungannya ini loh dibanding kalau hybrid atau flexi time gitu. Mereka harus berangkat ke kantor atau mereka itu harus laporan ke kantor gitu supaya mereka tetap merasa oh saya lebih beruntung menjadi pekerja yang mendapatkan role WFH seperti itu. Dan manajer mungkin harus lebih berhati-hati di situ karena menjaga menjaga performa dari setiap karyawan yang WFH dan misal hybrid gitu itu akan sangat berbeda. Kemudian ada remote workers feel isolated. Jadi bagi karyawan yang WFH tadi, mereka kan akan jarang bertemu dengan karyawan yang ada di kantor dan mereka mungkin merasa kurang diperhatikan. Nah, caranya adalah mereka harus selalu update entah itu weekly atau monthly ke manager atau user. Jadi mungkin lebih ke perbanyak komunikasi aja antara user dan para karyawannya. Nah, yang ketiga, yang di kantor akan lebih terlihat daripada dan dapat promosi yang lebih cepat. Maksudnya apa? Maksudnya biasanya yang di kantor ini biasanya kan akan terlihat kerjanya, presence-nya, kemudian BOD juga akan lebih sering melihat karyawan yang di kantor ini. Jadi, oh dia bekerja lebih keras, oh dia bekerja lebih banyak rajin, misal gitu ya. Padahal belum tentu. Bisa aja star performers yang WFH ini memberikan impact dan output yang lebih besar juga, gitu. Nah, untuk yang keempat, tidak semua role dapat fleksibilitas sama dengan unfair. Maksudnya adalah tidak semua yang mendapatkan kesempatan untuk WFH ini tidak adil gitu. Bisa aja mereka kita berikan kebijakan yang setara. Misal, oh oke, kamu nggak WFH, tapi kamu dapat tunjangan transportasi misal, atau oh kamu dapat tunjangan makan siang, atau eh, pasti yang di kantor akan punya gaji yang lebih sedikit, lebih banyak tunjangannya seperti itu. Untuk beberapa common objections, biasanya adalah takut kehilangan kontrol. Manager atau user itu biasanya takut kehilangan kontrol kepada karyawannya. Nah, caranya adalah mereka fokus saja pada hasil, bukan aktivitas hari-harinya. Jadi outputnya apa, impactnya apa yang kita kontrol, bukan aktivitas sehari-hari mereka. Kemudian ada culture yang akan rusak. Culture itu sama dengan values, bukan lokasi kerja. Jadi kita terapkan culture di perusahaan kita adalah nilai dari perusahaan itu, bukan lokasi kerja. Yang ketiga adalah tidak fair untuk role yang tidak bisa remote. Di beberapa perusahaan, di beberapa anak usaha saya ya, terutama itu ada yang nggak bisa remote karena mungkin harus operasional di lapangan gitu. Jadi kita memberikan mereka benefit yang setara, walaupun tidak identik sama-sama kan kalau identik sama ya, mereka harus semuanya WFH. Nah, karena tidak bisa memberikan benefit yang identik, jadi paling tidak kita memberikan benefit yang setara, walaupun itu berbeda. Nah, kemudian mahal. Mungkin mahal yang dimaksud di sini adalah seperti oh kok dia karyawan yang WFH tapi mendapatkan gaji sekian atau terlalu mahal gitu kalau kita bayar segitu atau mungkin tools-tools video seperti Zoom Premium atau mungkin Trello atau mungkin HRIS yang harus bayar karena WFH seperti itu ya. Nah, itu semua sebetulnya lebih murah daripada kehilangan star performers. Jadi, memang retain star performers ini harus ada yang dikorbankan, yaitu hal-hal tersebut. Tapi apabila kita kalkulasikan, semua itu akan jauh lebih murah dan juga lebih mudah apabila sudah berjalan. Seperti itu. Jadi, kesimpulan pertama, itu star performers butuh fleksibilitas. Yang kedua, perusahaan
itu yang memberikan fleksibilitas kepada karyawan biasanya akan menang untuk talent yang top-top nih, yang bagus-bagus gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mulai fleksibilitas kerja ini dari skala kecil, kemudian kita tes, dan apabila feedbacknya oke, kita bisa scale atau eskalasi ke role-role dan divisi-divisi lain sesuai kebutuhannya. Kemudian yang terakhir adalah waktu untuk action adalah sekarang. Karena apa? Karena saat ini di luar negeri udah banyak banget ya eh, peluang untuk karyawan-karyawan WFH, baik itu di negaranya atau di negara orang lain ya. Jadi banyak sekali karyawan-karyawan di Indonesia ini yang sudah bekerja di luar negeri karena merasa lebih mudah dan diuntungkan. Dari segi gaji, dari segi fleksibilitas, mereka pasti akan lebih memilih pekerjaan yang fleksibel. Dan di luar negeri itu sudah banyak, bahkan di Cina sendiri itu banyak perusahaan yang ibaratnya bangkrut karena mereka itu tidak punya performers yang sebaik perusahaan kompetitornya, karena kompetitornya mungkin dapat star performers dari seluruh dunia misal, karena lebih fleksibel gitu. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mas Hakim selaku moderator. Terima Silahkan. kasih banyak Mbak Nada. Tidak ada yang salah kok, bagus kok. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Keren ya. Jadi memang Makasih. kita tahu sekarang bahwa bagaimana mempersiapkan tempat kerja yang bagus, yang fleksibel, tapi juga kita bisa mempertahankan supaya kandidat-kandidat kita tidak hilang. Itu ternyata tidak mudah. Memang banyak hal-hal yang harus kita lakukan, apalagi terutama bagi orang HR nih. Nah, ini Mbak Nada sudah ada beberapa pertanyaan ya. Kita jawab dulu yang ada di Q&A. Oh ya, by the way, teman-teman, nanti akan ada dua hadiah untuk dua yang nanti dipilih, yaitu hadiahnya dari Jobstreet dan juga hadiahnya dari Mbak Nada sendiri, dari Aksi Corp nanti ya. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang ada di Q&A dari Mutiara Natania. Halo Mbak Putri, terima kasih buat insight-nya hari ini. Saya punya pertanyaan, bagaimana caranya memanage star performer? Kita baris bawah ya, star performer yang sudah diberikan otonomi dan fleksibilitas agar tetap tahu batas. Terutama ketika muncul sense of entitlement, karena merasa dirinya dibutuhkan. Nah, itu gimana tuh? Biar dia tidak merasa seenaknya sendiri, mentang-mentang dibutuhin, terus suka-suka dia tuh. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Nada perlakuannya terhadap orang yang seperti ini. Silahkan. Yang satu dulu kita bahas ya. Oke, biasanya kekurangan star performer itu memang sedikit snoop ya, atau apalagi anak zaman sekarang banyak banget yang kayak karena merasa dibutuhkan mereka jadi sombong dan merasa oh perusahaan butuh saya, jadi saya bisa berlaku seenaknya atau mau cari di mana lagi orang seperti saya, kadang gitu ya. Saya juga pernah sekali mengalami hal tersebut ya. Sebetulnya orang seperti ini caranya adalah menghadapkan dia dengan orang yang lebih pintar daripada dia. Jadi dia akan merasa, oh ternyata masih banyak hal yang saya itu kurang tahu. Dan masih banyak hal yang saya itu harus belajar di sini gitu. Jadi mereka dari sisi kebutuhan juga akan ada. Oh, saya juga butuh di sini. Saya juga butuh belajar hal-hal baru di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka itu biasanya kalau sudah ditemukan dengan yang lebih pintar, mereka akan menyadari kekurangan ya biasanya. Cuma mereka belum bisa menggambarkan itu ke usernya mereka. Jadi para karyawan atau para star performers ini biasanya merasa malu untuk mendekati user terlebih dahulu. Caranya adalah biasanya dari sisi perusahaan ya kita adakan sesi konseling. Sebagai HC kita memberikan titik tengah atau menjembatani mereka dengan user-user mereka ini. Kira-kira apa kendalanya, apa yang ingin disampaikan.
dan biasanya mereka akan lebih mendengarkan HC. Karena kalau user biasanya kan on point banget ya. Kalau HC kan biasanya heart to heart seperti itu. Apalagi kalau HC-nya itu psikolog misal. Seperti itu ya Mbak. Siapa tadi Mas Mutiara, Hakim? Mutiara Oh Mbak Natama. Mutiara. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Itu ya Mutiara jawabannya. pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mbak Nina Siregar. Di perusahaan yang masih tradisional, bagaimana strategi redesain pekerjaan yang bisa diterapkan tanpa menimbulkan ketidakadilan atau resistensi? Ini penting juga nih. Terkadang masih ada karyawan yang merasa resistensi atau merasa karyawan yang merasa nggak adil, diperlakukan nggak adil. Selain fleksibilitas dan kompensasi, apa aja sih faktor yang sering diabaikan, tapi ternyata krusial tuh dalam mempertahankan star performer di jangka panjang? Nah, gimana nih Mbak Nada? Oke, Mbak Nina, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan di sini ya. Bagaimana strategi redesain pekerjaan yang bisa diterapkan tanpa menimbulkan resistensi atau penolakan ya? Nah, biasanya pasti yang menolak itu perusahaan yang masih tradisional tentunya karena mereka itu karyawannya zaman old ya. Jadi mereka itu suka yang punya kegiatan, suka yang punya tim atau teman karena tidak dapat dipungkiri ya kadang kerja itu malah me time buat mereka. Jadi eh, caranya adalah membuat mungkin form feedback bagaimana cara menangani karyawan tersebut. Nah, bisa jadi kita memberlakukan fleksibilitas ini tidak ke seluruh role atau ke seluruh divisi. Jadi kalau misalnya ke seluruh role atau ke seluruh divisi tidak bisa atau mungkin ada beberapa feedback yang oh saya merasa tidak bisa WFH atau saya tidak fokus karena di rumah banyak anak seperti itu. Nah, mereka bisa kita berikan member go work untuk mereka tetap bekerja cuman tidak ke office gitu. Jadi mereka tetap punya kesibukan untuk bertemu dengan rekan-rekannya mungkin di virtual office atau di Go Work. Nah, jadi kita mendengarkan orang-orang yang Gen Z nih, yang pengen WFH dan kita juga harus mendengarkan karyawan-karyawan yang sudah Gen X misal seperti itu, tanpa harus membuat mereka merasa terbebani gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, faktor apa yang sering diabaikan namun ternyata krusial ya? Ada dua faktor lain. Jadi fleksibilitas ini adalah alasan kedua karyawan biasanya resign. Untuk alasan pertamanya adalah stagnasi. Stagnasi itu bisa jadi promosi yang tidak jelas, kemudian ide-ide yang biasanya ditolak karena ya manajer itu terlalu micromanagement lah ya, terlalu memperhatikan hal-hal sepele. Padahal ide-ide mereka ini apabila diterapkan mostly malah bisa dipakai atau berkembang dengan baik di perusahaan itu. Kemudian pekerjaan yang repetitif nih, kayak oh kok saya clerical sekali ya bekerja seperti ini. Padahal saya udah 5 tahun di sini apa 3 tahun di sini. Mereka butuh mutasi. Jadi kalau di perusahaan saya sekarang semua orang itu berhak mengajukan mutasi. Jadi, misal dia sekarang divisi procurement. Nah, oh ternyata dia punya bakat dan keahlian di bidang sales. Kita lakukan tes, entah itu menggunakan tes dari perusahaan langsung atau vendor, tapi biasanya kami pakai vendor untuk mengetahui dengan detail apakah dia mampu. Kita mutasi menjadi sales. Kalau skornya mampu, menyatakan dia mampu, kita akan memutasi dia ke sales. Jadi dia tidak hanya 3 tahun itu aja yang dia kerjain gitu. Kemudian biasanya perusahaan itu tidak memberikan coaching yang baik kepada karyawan. Karyawan itu tidak merasa diperhatikan dan tidak merasa punya empati yang bagus gitu sama perusahaan ya INPS tadi ya. Nah, learning budget yang minim biasanya jadi masalah perusahaan-perusahaan zaman sekarang. Kayak
oh kita ada nih KPI training per bulan itu 10. Tapi perusahaan merasa, oh kita alokasikan dulu ini dananya kemana, ke yang lebih penting, yang lebih perlu. Padahal learning budget ini sangat krusial. Learning budget ini adalah investasi kepala ke atas bagi karyawan. Mereka akan berkembang dengan sertifikasi-sertifikasi yang akan kita berikan ke mereka. Nah, tergantung ya ini. Kalau di perusahaan saya, sertifikasi yang biasanya kita lakukan itu bernilai puluhan juta. Jadi kita akan memberikan ke mereka pilihan. Bisa ikut sertifikasi dengan nilai tersebut, namun ada ikatan dinas di dalamnya. Misal, oh 2 tahun tidak boleh resign seperti itu, misal. Karena perusahaan sudah menginvestasikan begitu besar kepada karyawan tersebut. Nah, untuk faktor ketiga atau alasan ketiga dan keempat, karyawan itu memilih resign adalah kompensasi. Nah, kompensasi ini lebih ke tunjangan, kemudian gaji, dan mental ya biasanya. Eh, Perusahaan itu biasanya tutup mata di saat karyawan ada di dalam toxic eh, manajemen lah. HC itu biasanya akan lebih membela user atau pihak manajemen-manajemen yang di atasnya. Padahal kita sebagai HC itu harus menjadi jembatan yang baik antara perusahaan dan karyawan supaya eh, kompensasi yang kita berikan ke karyawan itu tidak hanya kompensasi dan benefit berupa uang atau yang terlihat, tapi juga kompensasi secara mental seperti itu. Karena ya eh, di zaman sekarang banyak banget ya isu mental health dan bunuh diri ya untuk karyawan. Gimana caranya kita membuat karyawan merasa dibutuhkan, namun karyawan juga menghargai perusahaan. Seperti itu. Itu PR dari setiap human capital atau human resource di dunia ini pastinya. Oke, seperti itu Mas Hakim. Terima kasih Mbak Nina. Good, terima kasih sudah dijawab dua-duanya. Nah, sekarang kita beralih ke chat nih, Mbak Nada. Di chat udah ada beberapa pertanyaan ya. Nah, nanti teman-teman, saya akan mengirimkan sebuah pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan itulah yang nanti akan menentukan teman-teman untuk dapat hadiah atau tidak. Tapi nanti juga verify dari Mbak Nada ya. Nah, mari kita jawab dulu pertanyaan teman-teman nih. Ada kurang lebih ada 4. Pertama dari Mas, saya bilangnya Bli. Bli I Gede Agus Wirajaya. Wah, bagaimana cara untuk adopsi model kerja baru seperti yang dijelaskan di slide tadi? Case study-nya dari perusahaan yang model pengelolaan jam kerjanya masih menganut perspektif lama. Satu, ini pertanyaan satu. Bagaimana cara mengadopsi model kerja tersebut di tempat kerja sebenarnya? Lalu kemudian yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi kecemburuan? Tadi udah ya. Nah, misalnya karyawan atau pekerja bertugas di kantor melakukan pengawasan lapangan mandatori. Nah, oke, yang kedua udah dijawab yang satu aja tuh, Mbak Nada yang nomor pertama. Bagaimana cara mengimplementasinya, mengadopsinya? Silahkan. Oke, tadi ada 4 tahap, tapi mungkin saya ringkas aja ya. Eh, Tahap pertama mungkin Mas, oh beli gede ya, beli gede Mm-mm. bisa melakukan pilot test. Jadi pilot test ini adalah uji coba kok yang terkontrol, Mas. Jadi misal, oh kita akan implementasikan di marketing dan IT dulu. Apakah output dan impact-nya itu bagus atau tidak untuk perusahaan? Kalau output dan polisainya sudah diupdate, sudah melakukan uji KPI atau uji OKR dan hasilnya oke, bisa dieskalasi ke unit-unit lain atau ke role dan divisi lain. Seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah langsung. Kayak tahun lalu di kita itu masih semuanya harus ngantor. Nah, di bulan pertama kita berlakukan WFH hanya untuk oh pertamanya kita hybrid dulu waktu itu. Kita hybrid dulu 3 hari WFO dan 2 hari WFH untuk marketing. Oh setelah kita 1-2 bulan cek, usernya ternyata merasa lebih apa ya efisien
karena bisa, karena kan kita nggak ada jam lembur ya, kalau hybrid seperti itu biasanya. Jadi memang kita bisa hubungi dia kapan saja, selama dia itu online gitu. Jadi nggak harus kayak real time dibales gitu. Nah, ternyata lebih efisien dan banyak output yang terlaksana dengan baik. Kemudian kita eskalasi ke bagian IT. Nah, marketing kita WFH kan semua, IT juga. IT ada beberapa karyawan yang hybrid. Ternyata saat kita berlakukan juga lebih efisien dan perusahaan juga lebih hemat budget karena tidak harus membayar tunjangan lembur. Jadi plus di karyawan, plus juga di perusahaan seperti itu. Nah, kemudian setelah dua divisi ini kita berlakukan dan hasilnya oke, kita eskalasi lagi ke divisi dan role lain. Tidak semua role itu bisa kita WFH-kan. Jadi ada beberapa role yang dia harus datang ke kantor, seperti mungkin apa ya, GHG. Jadi kita itu punya greenhouse gas specialist yang harus menjadi verifikator dan validator. Tidak bisa dia itu dari rumah, dia harus di kantor dan melakukan verifikasi data secara real time. Seperti itu. Nah, keuntungan apa yang bisa kita berikan ke mereka? Kita bisa melakukan tambahan waktu untuk mereka, untuk core hours mereka, misal, oh, core hours mereka menjadi hanya 5 jam atau 6 jam. Namun kita berikan mereka tunjangan makan siang, atau tunjangan transportasi, atau tunjangan internet apabila mereka perlu WFH di rumah. Seperti itu. Oke, seperti itu, Mas Hakim. Terima kasih, Mas Gede. Iya, terima kasih. Nah, kita lanjut pertanyaan. Ini ada dua pertanyaan yang mirip nih, Mbak Nada. Yaitu pertanyaan Mas Rusdi Effendi Harahap dan pertanyaannya Mbak Friska. Kalau Mas Rusdi bertanyanya begini, kalau seandainya kita ingin melakukan proses ini, model ini, itu change management seperti apa yang harus dilakukan agar old and new generationnya bisa berkolaborasi. Nah, kalau di pertanyaan Mbak Friska, ini sebenarnya sama nih, gimana caranya level BOD, level C itu bisa menerapkan kerja ini, baik itu secara hybrid atau remote. Jadi ada berkesinambungan ya. Change manajemennya mau gimana nih? Perubahannya bagaimana? Bagian dari yang meyakinkan level BOD sampai kepada yang level eh, karyawan tapi level old sama new nih. Nah, ini gimana caranya nih? Apalagi kalau Mbak Friska itu bekerja di industri IT yang kebanyakan adalah tech talent yang memang levelnya harus middle to senior gitu. Mereka lebih prefer untuk remote side job dan tidak bisa dedicated, sedangkan partnernya kadang-kadang pengennya full time. Nah, ini gimana nih Mbak Nada tentang perubahannya, change manajemennya, lalu bagaimana meyakinkan BOD-nya agar ini bisa dilakukan. Ini sekaligus nanti menjawab dua pertanyaan langsung nih, Mas Rudi sama Mbak Friska. Silakan. Oke, Eh, memang PR kita adalah keadilan ya, tapi keadilan itu nggak harus sama. Jadi fair itu nggak harus identik. Fair itu yang penting setara aja, memberikan mereka advantage yang setara. Misalnya old generation mereka lebih suka di kantor gitu, karena itu me time mereka biasanya, karena di rumah udah ada anak, bahkan ada yang udah punya cucu gitu. Jadi mereka nggak mungkin bisa WFH gitu. Tapi yang new generation mereka lebih suka WFH di cafe atau mungkin di working space gitu lah ya. Nah, caranya adalah tadi itu memberikan mereka ruang. Nah, kalau yang new generation, mereka kan biasanya memberikan feedback untuk WFH. Kita tetap berlakukan WFH, namun di beberapa role, di beberapa karyawan yang menginginkan feedback tetap ngantor seperti biasa, kita bisa kasih mereka working area atau working space, baik itu kantor yang tetap aktif, virtual office, ataupun go work seperti itu. Nah, untuk level BOD dan si level, mereka itu pasti gajinya luar biasa ya. Jadi mereka merasa kalau nggak ngantor kok kayak nggak kerja gitu. Nah, itu juga jadi PR juga. Jadi biasanya kantor bagi BOD dan si level itu akan tetap ada.
untuk mereka menerima tamu biasanya. Nah, tamu, investor, kemudian juga partnership kita dengan perusahaan lain pasti akan merasa yakin bila punya kantor. Nah, kalau mau lebih hemat lagi sih bisa sewa virtual office ya. Jadi, jika ada tamu, jika ada kerjasama, bisa diundang ke virtual office. Tapi kalau mau lebih ya sedikit mahal, ya kita sewa satu lantai gedung gitu. Kalau saya di perusahaan saya itu kita walaupun flexi time, kita tetap sewa dua lantai di kantor di Sovereign Plaza Cilandak. Jadi untuk investor, apalagi investor kita itu kebanyakan dari luar negeri ya, dari Jerman atau dari Korea atau dari Singapura, mereka tetap pengen melihat dan terlihat punya kantor gitu di Jakarta. Jadi kita bisa sewa kantor untuk para BOD dan C-level ini kalau mereka ingin terima tamu atau pengen tetap datang nih ke kantor. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Friska dan Mas Rudi atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mas Hakim. Yes, good. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman tadi kita udah dengerin ya dari Mbak Nada. Sekarang saya ada pertanyaan buat teman-teman. Silahkan dijawab. Nanti Mbak Nada yang akan menjadi jurinya nih. Kita akan memilih dua siapa yang terbaik dari jawaban ini. Ya, silakan teman-teman. Siapa yang ini bukan soal cepet-cepetan, tapi siapa yang tepat sasaran dan tepat jawaban. Oke, Mbak Nada siap ya. Saya akan kirim pertanyaannya lewat chat teman-teman. Silakan. Iya. Ini bukan cepet-cepetan, tapi jawaban yang lebih kepada make sense sesuai dengan materinya Mbak Nada tadi. Lalu kemudian ada dua pertanyaan ya. Solusinya apa? Ayo, ayo dijawab. Seperti biasa, Job Street Basic selalu memberikan sesuatu yang spesial dan berbeda. Ya, tiap hari Jumat pasti ada namanya webinar TikTok dan materinya beda-beda dan juga pembicara beda-beda. Nah, ini menariknya adalah kita selalu bagi-bagi hadiah ya, Mbak Nada ya. Nah ya, kebetulan Mbak Nada punya dua dua merchandise. Apakah merchandise-nya Mbak? Rahasia ya, Masih rahasia. pasti rahasia. Tergantung jawabannya. Bener, tergantung. Oh, Semakin kalau bagus jawabannya jawabannya, semakin bagus merchandise-nya. semakin bagus, ya betul. Kita tunggu nih kurang lebih sampai 5 menit. Kalau misalnya emang 5 menit belum ada yang menjawab, kita kasih pertanyaan lagi. Sampai kita dapatkan siapa yang bawa pulang voucher MAP sebesar 250.000 per orang. Dan juga ditambah dengan merchandise dari Mbak Nada. By the way, Mbak Nada, memang kalau yang flexibility itu sesuatu yang apakah memang harus bisa dilakukan secara cepat atau perlu waktu sebenarnya? Sambil menunggu teman-teman juga nih. Kalau menurut Mbak Nada gimana? Oke, kalau menurut saya sih ada eh, quick wins dan structural challenge. Jadi, kalau quick wins itu apa yang bisa dilakukan secara cepat? Oh, kita pakai HRIS untuk absen. Oh, kita pakai Trello untuk performance management, misal. Nah, kalau untuk structural challenge tadi, kita perlu waktu. Jadi, misal pilot, uji coba terkontrol tadi. Kita harus melihat dulu divisi atau role mana yang bisa kita WFH-kan. Divisi atau role mana yang bisa kita hybridkan dan melihat hasil atau outputnya melalui kacamata user dan juga feedback karyawan tersebut, apakah lebih mudah atau lebih sulit. Ada beberapa role yang tidak bisa kita paksakan untuk WFH atau hybrid. Jadi kita berikan dia keuntungan lain supaya dia tidak merasa unfair. Seperti itu, Mas Hakim. Oke, nah kita udah dapat beberapa jawaban, tapi kita tunggu dulu ya. Silakan teman-teman. Mas Bli. Mas Bli atau IGD Bli menjawab, oke, Bli Gede Agus Wirajaya menjawab pertama-tama. Benar, Mbak, benar. Accountability, solusinya menurut saya adalah dengan menyiapkan sistem penilaian yang dapat memberikan penilaian objektif
dari output pekerjaan masing-masing karyawan yang bekerja self tentunya perlu perbaikan terus-menerus dari sistem. Menyiapkan sistem ya, sistem penilaian. Kalau kata Mas Rusdi, pekerja tidak terlihat terpantau secara langsung sehingga potensi bekerja tidak sesuai dengan tupoksi dan solusinya menurut saya adalah aturan yang jelas. Oke. Hmm. Oke. Nah, silakan nih Mbak Nada nih yang memilih dua orang siapa? Oh, Siapa dia harus Mbak? dipilih sekarang ya? Iya, oh, nunggu 1 tahun lagi kelamaan Mbak. Bulan Januari Saya udah satu pikir kita tahun. diem-diem di belakang gitu. Oh, ternyata yang dapet nanti Mas Hakim. Jangan, jangan, jangan. Aku nanti ada bagiannya sendiri. Oke, oke. Silakan. Nah, ini ada tambahan lagi nih. Kita tutup sampai oke, ada Nimade Desi, ada Mas Fajar Baskoro, kemudian ada Mbak Friska, lalu kemudian Nina Siregar. Nah, oke, kita tunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi nanti Mbak Nada yang akan pilih dua. Nanti setelah dipilih, nanti Mbak Nada akan memberikan closing statement ya Mbak. Oke, siap Mas Oke, Hakim. tambah satu nih jawabannya dari Mbak Mutiara. Resiko terbesarnya adalah berkurangnya compliance dari karyawan karena adanya jarak antara perusahaan dan karyawan. Oke, solusinya apa? Nah, jadi solusinya apa nih? Ini belum ada solusinya nih dari Mbak Mutiara, baru ada resikonya aja. Oke, kita kita akan kalau orang HR memang harus melihat juga ada mitigasi resiko dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan ya Mbak Nade ya. Apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Mau itu hybrid kek, mau itu WFA kek, itu pasti ada resikonya. Maka dari itu setiap resiko ini yang namanya juga mitigasi resiko ya. Jadi kita harus ada siap dengan solusi-solusinya. Nah, ini kalau misalnya kita come up ke BOD, lalu kemudian BOD bertanya, nah resikonya apa, ruginya apa gitu. Untungnya apa? Nah, maka kita sudah punya jawaban. Oke, waktunya sudah habis jam 16.15. Teman-teman terima kasih. Jadi udah tidak bisa menjawab lagi. Jadi kalau ada jawaban yang masuk setelah ini kita tidak ini ya, kita tidak hitung. Monggo. Yang mana Mbak Nada? Menurut Mbak Nada mana yang kira-kira sesuai dan masuk akal dan benar gitu. Silahkan. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan pilih jawaban. Semua jawabannya betul, semua Mm-mm. jawabannya oke dan bagus. Cuman ada jawaban yang menurut saya paling relevan dengan apa yang sudah saya share tadi ya, dan Ya, mencakup semua mitigasi resiko dari risk fleksibilitas ini. Dan oke. jawaban yang menurut saya itu paling sempurna ya, mendekati sempurna, itu adalah punyanya Mbak Nina Siregar. Mbak Nah, Nina eh, Siregar. ya betul. Oke, satu lagi. Oke, mungkin yang satu lagi boleh dipilih Mas Halim, karena saya tadi pikirnya satu doang. Oke, kalau gitu sebenarnya saya oke, Mbak Dina Siregar benar. Lalu kemudian saya pilih satu. Nah ini em, jawabannya sebentar. Oke, Mbak Friska. Ya,
Friska Oktariani ya, resiko terbesar fleksibilitas adalah hilangnya kontrol, visi dan kepatuhan. Betul. Nah, solusinya adalah kehadiran ke hasil dengan role accountability yang jelas, audit, trial digital, dan pengukuran kinerja berbasis outcome. Kalau di kita biasanya berbasis outcome-nya apa? KPI ya. Kalau di tempatnya Mbak Nada adalah OKR, betul ya? Oke, jadi Friska Oktariani selamat dan juga Mbak Nina Siregar selamat juga. Yeay, Yeay. selamat Mbak Nina, Mbak Friska. Selamat. Nah, em, Mbak Nina, Mbak Nada sebelum closing statement. Jadi memang resiko itu tuh sebenarnya kalau fleksibilitas tadi yang dilakukan di tempatnya Mbak Nada, kira-kira kalau menurut Mbak Nada resikonya seberapa ini ya? Apa maksudnya levelnya apa? Low, mid, atau high untuk flexibility kayak gitu tuh? eh Setelah dilakukan selama 2 tahun belakangan ini, low ya, karyawan jadi merasa lebih efisien dalam bekerja. Ada tenaga yang kita korbankan, ada waktu yang kita korbankan kalau kita itu sebetulnya masih berangkat ke kantor 8 jam atau 9 jam kerja gitu. Energi ataupun waktu yang biasanya kita korbankan ini bisa kita pakai untuk produktif sebetulnya. Jadi karyawan itu merasa lebih efisien dan minimnya lingkungan kerja yang toksik seperti itu. Malah karyawan merasa lebih bonding dengan teman-teman. Jadi kita biasanya adakan town hall atau adakan acara gathering sesekali di luar dan ternyata feedbacknya sangat baik. Jadi udah nggak ada tuh drama-drama karyawan yang kayak oh drama ini antara user dan karyawan. Nah, sekarang lebih terkontrol dan malah lebih minim. Jadi mungkin bisa dikatakan ini low ya Mas ya untuk Wah, risiko. keren, keren. Berarti pasti pasti pertimbangannya atau em, jualan proposal ke BOD-nya harus lebih meyakinkan lagi ya. Ya kebetulan banget nih eh, kita itu investor tetapnya ada di Singapura yang Hmm. mereka itu juga menerapkan virtual office di sana. Dan BOD kita kan beberapa kali ke sana ya untuk cek kantor-kantor di Singapura karena kita punya salah satu anak usaha juga di Singapura dan fleksibilitas di sana bukan lagi hal baru. Bahkan jauh sebelum pandemi mereka sudah menerapkan ini. Jadi BOD kita Hmm. memang mau mencontoh apa ya perusahaan-perusahaan di luar sana dan merasa Indonesia ini mungkin kesulitan dengan fleksibilitas karena yaitu eh, mereka itu masih merasa kehadiran adalah performa Oke, gitu. yes, yes. Oke, baik kalau gitu silakan di closing statement, Mbak, untuk pernyataan terakhir untuk materi ini silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Hakim sudah menjadi moderator selama Sektos Jumat sore ini dan juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di webinar ini. Mungkin satu kalimat yang ingin saya sampaikan adalah human capital tidak hanya memastikan orang dibayar dengan benar. Human capital juga harus memastikan orang menghasilkan nilai atau value yang capable seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi HC tidak hanya membayar orang tanggung jawabnya, tapi juga menghasilkan orang-orang ini memiliki nilai dan value seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Nada atas closing statement-nya. Jadi teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh Mbak Nada bahwa memang HC itu sebenarnya adalah jantungnya perusahaan yang juga memikirkan bagaimana kesejahteraan karyawan dan juga bagaimana menempatkan karyawan sebagai sebuah aset, sebagai aset maksudnya aset untuk sebagai bisnis gitu ya. Nah, tugas HC adalah memang mengendorse apa yang menjadi keinginan manajemen dan juga keinginan ke karyawan juga. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak ilmunya, insight-nya pada sore hari ini. Teman-teman semoga bermanfaat ya.
Dan terima kasih sekali lagi buat Job Street Basic yang sudah memfasilitasi ini. Selamat buat dua tadi pemenang, Mbak Dina Siregar dan Mbak Friska. Nanti akan dikirim hadiahnya, kirim ke rumah sebagai eh, hadiah buat akhir tahun. Yang mau Natalan, yang mau liburan. By the way, sudah ngambil rapot anak-anaknya semuanya gimana? Bagus nilainya? Ya, semoga bagus. Terima kasih juga buat Beli Gede, terima kasih juga sekali lagi buat pembicara kita hari ini, Mbak Putri Bedia Katrunada dengan dipanggil Mbak Nada. Makasih banyak ya Mbak Nada, kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih teman semua dan selamat berakhir pekan. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Saya Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.